punya tagline Ikhtiar 2021 berkualitas. Maka masing-masing akan saya minta untuk membuat inovasi dan kreativitas serta target dari posisi yang diberikan amanah. Untuk struktur kabinet pelaksana di tahun 2021 itu Kapel, Kepala Pelaksana adalah Saudara Husnul Fajri Aji SPDI, merangkap juga sebagai Amil Pelaksana Pengumpulan, dibantu dengan Saudari Rifka Hayatul Husna SAI. Kemudian untuk pendistribusian masih di bawah koordinasi Kapel, yaitunya Susilawati SPD, Susi Susanti, bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bersama dengan Tuanku Khaidirul Yahya. Kemudian untuk sekretaris, yaitunya dijabat oleh Julita Mila Susanti SPD, merangkap sebagai Amil Pelaksana Bagian Umum SDM dan Administrasi, dibantu oleh satu Hendra Fazril, dua dengan Mulyadi. Kemudian untuk bidang keuangan, pelaporan dan IT itu adalah Diah Kusuma Wardani dengan Muqtasim Billah Sani. Itu kabinet Amil Pelaksana 2021. Oke. Dan masing-masing saya sudah surati untuk membuat dengan posisinya. Pertama adalah dipimpin oleh Husnul Fajri Aji sebagai Kepala Pelaksana, mengkoordinir pengumpulan dan pendistribusian. Nanti ada target dari Kepala Pelaksana dan masing-masing staf pelaksana di pengumpulan dan pendistribusian. Ada inovasi, saya tidak mau hanya seperti lama saja. Kita teorinya 3, yang lama yang baik dipertahankan, kemudian yang lama yang kurang baik dievaluasi dan diperbaiki, kemudian yang ketiga diadopsi, diambil yang baru lebih baik. Saya ngasih target untuk bidang pengumpulan itu kumpul nanti target kita harus lebih dari 9M. Jadi lebih dari 9M. Asumsinya potensi UPZ, kalau satu UPZ itu adalah 10 juta per tahun, karena contoh sudah ada, diasumsikan kalau 103 itu sudah 1M dengan potensi zakat kita yang sekarang sudah 8M. Kemudian saya tambahkan target untuk UPZ vertikal itu 1,5. 1,5 itu Kapolres dan DIM dan UPZ lain. Berarti target pengumpulan itu adalah 10,5 dari 8 existing, kemudian 1 UPZ dan 1,5 UPZ vertikal. Ditambah nanti ada relawan-relawan, ditambah nanti ada yang sifatnya individual. Jadi 10,5 itu masih bicara real. Jika memang kita melihat dimaksimalkan ASN itu berpotensi sebenarnya 12M. Kalau dilihat dari tambah-tambahan. Kalau 12M ditambah dengan 2,5 berarti bisa 14,5. Silahkan buat inovasi-inovasi bidang pengumpulan. Kemudian untuk pendistribusian, saya memang berkeinginan pendistribusian itu tidak lagi modelnya seperti ini. Kalau untuk yang sakit, setiap yang sakit itu terkunjungi, kemudian ada fotonya, ada dokumentasinya, dan ada beritanya. Jadi Tuanku Khairul itu adalah tugas untuk bidang penguatan di media, mulai di YouTube, Instagram, kemasan foto,
kemasan video, kemudian testimoni dari masing-masing mustahik, kemudian harus viral, dan kemudian perlu dikuatkan dengan berita. Jadi peristiwa kita itu harus terberitakan, ada beritanya. Jadi nanti Tengku Khairul juga bisa merangkap nanti berkomunikasi dengan Humas Pemda, dengan rekan-rekan wartawan untuk bisa memastikan bahwa setiap kegiatan kita itu terberitakan di berbagai media. Itu terkait dengan pendistribusian. Jadi nanti yang biasanya itu adalah Susi sebagai aksi cepat apa? LAB. Nanti akan dibantu LAB Simul dengan Tengku Khairul. Susi akan fokus nanti bahagian data mulai dari, saya minta nanti Mu'tasim link buat sistem mulai dari front office, entry data masuk langsung terkonfirmasi ke Susi. Data itu adalah by name, by address, by foto, by identity. Jadi nomor NIK, kemudian nomor kontak person, kemudian alamat detail. Jadi semuanya terkontrol. Ketika satu klik bisa langsung nyambung. Tambah lagi untuk Mu'tasim, itu kita kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Jadi aplikasi Dinas Dukcapil itu akan bisa kita gunakan. Jadi klik data NIK-nya bisa langsung ter-apply data-datanya. Kemudian yang kedua, Mu'tasim buat aplikasi model proposal, karena kita sudah punya web. Itu web dikendalikan oleh si Mu'tasim. Itu buat inovasi, nanti beritanya di kontennya diisi oleh Tengku Khairul, sistem dan aplikasinya sama Mu'tasim. Nanti dibantu konten pengawalan sama Husnul Fadri Ardi. Jadi intinya adalah saya butuh semua itu teraplikasi dalam konteks aplikasi. Contohnya ada yang akhir tahun, ada orang yang berzakat, harus ditiru. Jadi semuanya staff harus buka Instagram, Facebook, basnas lain. Ditiru orang buat model, contohnya kan ada kata selengkapnya, dikliknya langsung diinput datanya. Saya tidak merekrut Mu'tasim sebagai pekerja administrasi rutin untuk kopi, lipat surat, bukan itu. Saya merekrut Mu'tasim itu adalah butuh pikiran, ide-ide, kemudian buat player nanti Tengku Khairul dengan Haji, dengan Sim. Pokoknya berempat ini bermain di media. Ada di Instagram, kemudian ada di FB, ada di media-media lain. Karena kita harus main di serangan udara. Oke. Dia saya targetkan nanti silahkan buat kreasi dan inovasi. Tidak hanya sebatas model yang ribet. Saya mau pembukuan yang simple tetapi semua datanya tercatat. Itu pola-pola rutin. Komunikasilah sama Bang siapa? Yang audit kita Bang Aulia, kemudian dengan ada staff yang disebut itu supaya gimana aplikasi yang lebih ringkas. Besok rumuskanlah SOP-nya yang lebih ringkas, kemudian bisa menginformasikan datanya. Jangan terlalu banyak tebal dan segala macamnya. Pikirkan itu. Lalu kemudian ada harus berbasis SPAK apa? PSAK 109. Ini ikhtiar 2021. Jadi tidak boleh lagi berbolak-balik di bawah koordinasi sekretaris orang sudah lama di Basnas. Ini target ini untuk dikejar. Tidak mau lagi saya cerita-cerita yang model-model yang kemudian berbelit-belit. Satu atau dua ringkas tapi sesuai dengan standarnya.